سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة hijaban mastura. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bersyukur limpahan nikmat Allah masih mengiringi hidup kita. Wabil khusus terutama kita syukuri nikmat iman dan Islam yang dengan itulah semata kita hidup menjadi jelas, menjadi terang, menjadi lurus, menjadi benar, dan menjadi selamat di dunia dan di akhirat. Kita syukuri pula nikmat sehat walafiat yang dengan itulah kita dapat beraktivitas, menunaikan kewajiban, mengurus berbagai perkara yang kita harus urus. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kesabaran saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan sakit, dan kesabaran itu akan mengubah penyakit mereka menjadi takfirus sayiat, menghapus dosa dan kesalahan. Salawat salam sejahtera kita doakan tercurah kepada manusia pilihan teladan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umatnya yang berhak menerima syafaatul uzmah beliau di hari berbangkit nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau boleh saya mohon kepada yang mengatur, mengoperasikan urusannya, yaitu tampilkan share screen materi PowerPoint-nya. Jadi malam hari ini tema kita berkaitan dengan kuliah tauhid, ya, kajian tauhid, berjudul Al-Wala'u wal Bara', ya. Kita terjemahkan secara bebas dengan pengertian loyalitas dan berlepas diri. Jadi al-wala' itu loyalitas, kesetiaan, sedangkan al-bara' itu lawannya. Lawan kata dari al-wala. Jadi kalau al-wala itu loyalitas, kesetiaan, berarti al-bara itu berlepas diri. Ya. Jadi kalau al-wala itu asosiasi, ya, mengasosiasikan diri kepada sesuatu, maka al-bara itu justru disasosiasi, tidak mengasosiasikan dirinya dengan sesuatu itu. Ya. Baik, next slide please. Al-wala wal bara'. Salah satu dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah dan benci juga karena Allah. Yaitu mencintai dan memberikan wala, loyalitas, kesetiaan kepada kaum mukminin ahli tauhid, la ilaha illallah, dan membenci kaum musyrik dan kaum kafir, serta bara', berlepas diri dari mereka. Ya, next slide please. Adapun makna al-wala menurut bahasa Arab adalah mencintai, menolong, mengikuti, atau mendekatkan diri. Ya, jadi ada beberapa makna, ya. Wala ini luas sekali maknanya. Sedangkan menurut istilah, ya, al-wala'u huwa hubbullahi wa rasulihi was-sahabati wal mu'minin al-muwahhidina wa nusratihim. Al-wala ialah sikap mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai para sahabat, mencintai orang-orang mukminin yang bertauhid la ilaha illallah, dan siap untuk membela mereka. Membela Allah, membela Rasulnya, membela para sahabat, membela orang-orang beriman yang bertauhid. Ya. Itu makna al-wala. Next slide please. Sedangkan makna al-bara' dalam bahasa Arab artinya menjauhi, membersihkan diri, melepaskan diri, atau memusuhi. Ya, jadi
range-nya juga cukup luas makna dari al-bara' ini. Dari sekedar menjauhi sampai bahkan memusuhi. Sedangkan menurut istilahnya, al-wala'u, al-bara'u, huwa bughdu, ya, man khalafallaha wa rasulahu, was sahabah, wal mu'minin, al-muwahhidina, minal kafirina wal musyrikina, wal mubtadi'ina, alladhina, ya, yatlubuna min ghairillahi asy-syafa' wal rizqu wal hidayah. Maknanya, al-bara' ialah membenci orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, menentang para sahabat, dan menentang orang-orang mukminin yang bertauhid, yaitu membenci mereka yang kafir, yang musyrik, yang ahli bid'ah, yang suka meminta kesembuhan, rezeki, dan petunjuk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna al-bara', ya. Jadi kalau kita lihat kalimat tauhid itu seperti koin yang punya dua sisi. Sisi pertama al-wala, sisi kedua al-bara'. Jadi tidak bisa dikatakan seseorang itu bertauhid secara lengkap kalau dia hanya mau menampilkan al-wala, tapi pada saat yang sama tidak menampilkan al-bara'. Al-wala wal bara' ini harus berjalan bersamaan. Karena memang di muka bumi ini, kita tidak hanya menjumpai orang-orang beriman. Kita tidak hanya menjumpai orang-orang yang patuh kepada Allah, kepada Rasul-Nya, ya, yang berada di atas Shiratal Mustaqim. Tapi juga di muka bumi ini, kita jumpai ada orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, yang membenci Rasul-Nya, yang memusuhi orang-orang beriman, ahli tauhid, ya. Nah, jadi dua tipe manusia di muka bumi ini tentu tidak boleh disikapi dengan sikap yang sama. Karena mereka sendiri telah memilih sikap yang berbeda satu dengan lainnya, ya. Next slide please. Setiap muslim yang meyakini kebenaran akidah la ilaha illallah mempunyai kewajiban untuk selalu menolong dan al-wala, loyal terhadap saudara-saudaranya seakidah Islamiyah, serta al-bara, memusuhi musuh-musuh mereka. Musuh-musuh mereka maksudnya musuh-musuh saudara-saudaranya seakidah Islamiyah. Mencintai ahli tauhid serta ahli ikhlas, seraya membenci orang-orang musyrik serta memusuhi mereka, ya. Nah, jadi ini yang menjadi sebab kenapa ada konsepsi al-wala wal bara di dalam atau di balik makna la ilaha illallah. Karena sesungguhnya la ilaha illallah itu harus ada sisi menunjukkan kesetiaan di satu sisi kepada sesama orang-orang yang akidahnya la ilaha illallah. Sementara ada sisi rela untuk memusuhi, berlawanan dengan orang-orang yang memusuhi, ya, manusia-manusia berakidah Islamiyah di muka bumi ini. Next slide please. Nah, kalimat tauhid itu punya tuntutan. Termasuk tuntutan kalimat syahadah la ilaha illallah adalah membebaskan manusia dari wala, loyalitas kepada selain Allah, seperti contohnya loyalitas kepada taghut, syaitan, kepada kaum musyrikin, kepada kaum Yahudi, kepada kaum Nasrani, kepada kaum sekuler, kepada kaum munafik, serta kepada penganut ajaran-ajaran atau isme-isme bikinan manusia yang bertentangan dengan dinul Islam, ajaran Islam, agama Allah Ta'ala, dinul Islam ini. Ya, jadi ini tuntutan kalimat syahadat. Jadi sekali lagi, kalau kita baca penjelasan di sini, termasuk tuntutan kalimat syahadat, la ilaha illallah, ialah upaya membebaskan manusia dari wala, loyal kepada selain Allah, ya, untuk loyalnya hanya kepada Allah.
Dan loyalitas kepada selain Allah itu bisa kepada siapa? Kepada bisa banyak. Bisa kepada taghut, syaitan. Bisa kepada kaum musyrikin. Bisa kepada kaum Yahudi. Bisa kepada kaum Nasrani. Bisa kepada kaum sekularis. Kaum munafik. Dan berbagai penganut ajaran Islam yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, jadi itu tuntutan kalimat syahadat. Jadi kita tidak saja ingin diri kita ya terbebaskan dari loyalitas yang keliru untuk hanya loyalnya kepada Allah Ta'ala, itu loyalitas yang benar ya. Tapi kita ingin orang lain pun meninggalkan loyalitas yang salah itu, yang batil itu, untuk kemudian bersama-sama dengan kita menyerahkan loyalitasnya kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Ya karena kita bahkan sebelum hadir ke dunia ini, ketika di alam sebelumnya, bukan alam rahim ibu kita, bahkan sebelumnya lagi, namanya alam arwah, di alam ruh, kita baru berupa ruh, ya kita belum ditiupkan ke dalam zigot, ke dalam cabang bayi yang ada di dalam rahim seorang ibu. Maka pada masa itu, seluruh ruh yang nantinya akan ditiupkan ke dalam ya janin calon manusia itu sudah menyatakan di hadapan Allah. Ketika Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Maka semua menjawab, saya, Anda, kita semua. Siapapun, termasuk manusia yang sekarang musyrik, yang sekarang Yahudi, yang sekarang Nasrani, yang sekarang sekuler, yang sekarang penentang Islam, dia telah berjanji di alam arwah, alam ruh, ketika ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Dia menjawab, semua ruh menjawab, bala syahidna, benar kami menjadi saksi. Ya. Nah, jadi sebab itulah sesungguhnya seorang yang berakidah Islam, iman, tauhid ini, dia berakidah sesuai dengan janjinya sewaktu di alam arwah. Nah, karenanya kita ingin manusia-manusia lain pun, mari kita menuju kepada loyalitas yang semestinya. Yaitu kita berloyalitas kepada Rabbuna. Rabb kita bersama. Siapa dia? Rabbul Alamin. Rabbus samawati wal ard. Rabbnya langit dan bumi. Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Next slide, please. Nah, jadi perlu ada kesadaran hadirnya sebuah konflik, sebuah pertarungan. Ya, tujuannya agar manusia memurnikan al-wala, loyalitasnya kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada orang-orang mukmin. Seraya saat yang sama, at the same time, ya, bersikap bara, berlepas diri dari selain Allah, Rasulnya, dan orang mukmin. Hatinya terpenuhi oleh perasaan ini. Hanya mendukung penganut kebenaran al-haq dan penganut tauhid la ilaha illallah. Bergembira dengan kemenangan mereka, mendoakan kebaikan bagi mereka, bersedih dengan musibah yang menimpa mereka dalam pertarungan apapun yang terjadi antara al-haq melawan al-batil. Ya. Nah, mungkin saya akan sedikit menyegarkan ingatan kita dalam salah satu sesi-sesi dulu kita ngaji sewaktu ngasih di Masjid Al-Azhar, seingat saya. Itu saya membahas bahwa ketika Allah Ta'ala akhirnya mengeluarkan dekret keputusan bahwasanya ayahanda dan ibunda kita bersama, Adam dan Hawa alaihi wassalam, diturunkan dari jannah, lalu ditempatkan ke bumi ini, ke dunia fana kita sekarang ini, Allah berfirman apa? Ihbita jami'an. Turunlah kalian berdua bersama-sama. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian, wahai Bani Adam, anak keturunan Adam, akan menjadi musuh bagi sebagian anak keturunan Bani Adam lainnya. Jadi ada satu pertarungan yang suka tidak suka, prepared or not prepared, siap atau tidak siap. Ya. Kita harus menghadapinya di dunia ini. Karena dunia ini memang sudah diciptakan oleh Allah sedemikian rupa, ada yang namanya al-haq, kebenaran, dan ada yang namanya al-batil, kebatilan. Dan keduanya tidak mungkin bisa didamaikan, dikompromikan, tidak mungkin.
Ini dua perkara yang memang bertentangan. Dan kita yang mengaku ahli tauhid ini, kita tentu harus mengambil posisi yang benar, yaitu posisi kita sebagai ahlul haq, pembela kebenaran. Ya. Dan memang makna dari ahlul haq dalam Islam, pembela kebenaran itu adalah ahli tauhid, ahli tauhid. Sebaliknya, ahlul batil dalam ajaran Islam, pembela kebatilan adalah ahli syirk, ya, pembela kemusyrikan. Nauzubillah min dzalik, ya. Next slide, please. Jadi ada perbedaan sikap mukmin atau mukminin dengan munafik atau munafikin. Jadi kalau mukmin itu satu orang beriman, kalau mukminin banyak orang beriman. Kalau munafik itu satu orang munafik, kalau munafikin artinya banyak orang munafik. Di antara tanda-tanda orang mukmin adalah bergembira menyaksikan kemenangan din Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Islam, dan bersedih karena kemunduran din Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi. Sedangkan di antara tanda-tanda kaum munafik ialah bergembira terhadap kekalahan din Islam dan bersedih hati ketika la ilaha illallah dan ahli tauhid meraih kemenangan. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena memang hatinya orang munafik ini sudah terbalik-balik. Ya. Karenanya para ulama merumuskan definisi orang munafik itu sederhana sekali. Izharul iman wa ibtanul kufr. Menampilkan tanda-tanda keimanan, tapi menyembunyikan dalam batinnya kekufuran. Jadi hakikatnya dia orang beriman atau orang kafir? Orang kafir hakikatnya. Karena hatinya tidak pernah membenarkan, ya, al-Islam. Hatinya tidak pernah wala kepada Allah, kepada Rasul, kepada kaum mukminin, muwahhidin. Tapi justru walaknya kepada kaum kafir. Ya. Next slide, please. Nah, kalimat tauhid ini, ajaran kalimat tauhid ini, ya, tercermin di dalam millah Ibrahim alaihissalam. Jadi, millah Ibrahim alaihissalam ini, millah itu agama, ya, agama Ibrahim alaihissalam adalah agama tauhid. Nabi Ibrahim alaihissalam beserta para pengikutnya, ya, mereka telah memberikan satu keteladanan tentang bagaimana al-wala wal bara'. Dan ini diabadikan dalam surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Allah Ta'ala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah." Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada diri Ibrahim alaihissalam dan para pengikutnya, orang-orang yang bersama dengan dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, dan ingat kaumnya Nabi Ibrahim waktu itu adalah kaum musyrikin, penyembah berhala. Sesungguhnya kami barok, berlepas diri daripada kalian dan daripada apa yang kalian sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiran kalian. Dan telah nyata antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya. Sampai kapan? Sampai kalian beriman kepada Allah Ta'ala saja. Jadi sampai kalian meninggalkan syirik dan kembali ke fitrah tauhid. Ya. Nah, ini terjadi di saat millah Ibrahim alaihissalam. Begitu juga diabadikan di dalam din Nabi kita Muhammad SAW. Next slide, please. Diabadikan dalam surat Al-Ma'idah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wal nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahum minhum
Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian ambil orang-orang Yahudi maupun Nasrani menjadi aulia bagi kalian. Aulia ini punya banyak makna. Dan di antara makna yang terkenal adalah aulia itu artinya pemimpin-pemimpin. Tapi juga aulia bisa bermakna teman-teman setia. Jadi kita kaum beriman ini diberi larangan oleh Allah Ta'ala, digariskan satu larangan, menjadikan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Mau itu pengertiannya teman setiakah? Tidak boleh. Mau itu jadikan pemimpin? Enggak boleh. Ya. Mengapa demikian? Allah jelaskan, ba'duhum awliya ba'd. Sebab sebahagian mereka Yahudi atau Nasrani adalah pemimpin bagi sebagian Yahudi Nasrani lainnya. Nah, yang mengerikan, kemudian Allah keluarkan ultimatum. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Dan barang siapa di antara kalian wala kepada mereka, mengambil mereka menjadi pemimpin, teman setia, maka sungguh orang itu menjadi termasuk golongan mereka. Ya. Jadi problem wala ini bukan problem sederhana. Sebab berdasarkan ayat ini, salah wala menyebabkan seseorang yang mengaku muslim itu dinilai oleh Allah menjadi bagian dari tempat dia berwala kepadanya. Dalam hal ini kalau dia berwala kepada Yahudi, berarti dia dipandang sebagai Yahudi di mata Allah Ta'ala. Kalau dia berwala kepada Nasrani, dia dipandang sebagai orang Nasrani di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena begitu bunyi ayatnya tadi, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Dan barang siapa di antara kalian mengambil mereka Yahudi Nasrani menjadi pemimpin atau teman setia, sungguh orang itu termasuk golongan mereka, dikeluarkan oleh Allah. Enggak di acknowledge, dianggap, dipandang lagi sebagai bagian dari orang-orang beriman yang di awal ayat jadi panggilannya, hai orang-orang beriman. Next slide, please. Karenanya, haram hukumnya wala kepada kaum kafir. Ya, jadi ayat tadi ya, secara khusus menerangkan haramnya wala kepada ahli kitab, Yahudi Nasrani. Adapun ayat yang secara umum menerangkan haramnya wala kepada umumnya orang-orang kafir, jadi kalau tadi khusus pada Yahudi Nasrani, sekarang khusus kepada, bukan khusus, tapi kepada kaum kafir secara umum, tidak boleh ada wala, adalah surat Al-Mumtahanah ayat pertama. Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian mengambil musuhku dan musuh kalian menjadi aulia, menjadi teman-teman setia, menjadi pemimpin. Ya, itu haram. Bahkan keharaman wala kepada kaum kafir ini tidak pandang bulu. Sekalipun kaum kafir itu kerabat, punya hubungan darah dengan kita, tidak ada cerita dibenarkan wala kepada mereka. Next slide, please. Nah, jadi haram hukumnya wala kepada kaum kafir sekalipun atau walaupun kerabat paling dekat. Bunyi ayatnya surat At-Taubah ayat 23, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum faulaika humuz zalimun. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian jadikan ayah-ayah dan saudara-saudara kalian sebagai pemimpin-pemimpin kalian jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Dan siapa di antara kalian menjadikan mereka sebagai aulia, pemimpin-pemimpin kalian, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Sedangkan di ayat yang lain, itu penggambarannya lebih tegas lagi. Silahkan buka slide berikutnya. Jadi, ayat ini surat Al-Mujadalah ayat 22 bahkan menggambarkan perbedaan akidah bisa menghilangkan kasih sayang. Allah Ta'ala berfirman, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum
ulaika kataba fi qulubihimul iman. Kamu tidak akan temukan, tidak akan dapati suatu kaum beriman pada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Sekalipun orang-orang tersebut merupakan bapak-bapak kalian, atau anak-anak kalian, atau saudara-saudara kalian, ataupun keluarga kalian. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah tanamkan iman dalam hati mereka. Ya. Ada satu kisah yang cukup menggetarkan. Sewaktu perang Badar terjadi, berhadap-hadapan kaum mukminin dipimpin Nabi Muhammad SAW langsung dan kaum musyrikin Quraisy kafir. Ini perang pertama antara kaum muslimin dengan kaum kafir. Saat perang Badar itu, di pihak Nabi Muhammad SAW ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sementara di pihak musyrikin ada anak kandungnya Abu Bakar As-Siddiq namanya Abdurrahman bin Abu Bakar. Dan ketika itu Abdurrahman belum mendapat hidayah. Dia masih musyrik. Karenanya dia berada di pihak kaum musyrikin. Nah, qadarullah dalam perang Badar itu, ayah dan anak ini tidak berjumpa. Tidak berjumpa. Artinya mereka tidak melihat satu sama lain yang mengakibatkan mereka jadi terlibat dalam perang, konflik ya, antara ayah dengan anak. Nah, setelah selesai perang Badar, nggak berapa waktu lama, ya, Abdurrahman dapat hidayah menjadi Muslim. Maka dia hijrah ke Madinah, bergabung dengan kaum mukminin di Madinah. Yang berarti dia jumpa dengan ayahnya. Nah, suatu ketika berjumpa ayah dan anak ini, tentunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bergembira sekali anaknya Abdurrahman memeluk Islam. Maka suatu ketika mereka ngobrol. Ternyata obrolan mereka sampai kepada kenangan sewaktu perang Badar. Maka kata Abdurrahman, wahai ayahku, sungguh aku sangat bersyukur sewaktu perang Badar kita tidak berjumpa. Dan aku berusaha memang menghindar untuk jumpa dengan engkau, wahai ayahku. Apa jawab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Dia mengatakan, hai anakku Abdurrahman, sungguh dalam perang Badar itu aku mencari-cari engkau. Ya. Dan aku ingin berhadapan dengan engkau langsung. Dan kalau memang perlu aku bunuh engkau dengan tanganku sendiri. Daripada aku harus menyaksikan engkau dibunuh oleh sahabatku. Jadi saudaraku rahimakumullah, itulah iman. Kalau iman hadir dalam diri seseorang, bahkan kasih sayang hilang. Ya, karena apa? Karena iman dengan kufur tidak mungkin bisa berkasih sayang. Baik, kita lanjutkan. Kita bahas sekarang hak-hak al-wala. Next slide, please. Ada 5 hak-hak al-wala yang perlu dipenuhi. Yang pertama, hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. 2, membantu dan menolong kaum muslimin. 3, mencintai kaum muslimin. 4, menjaga kehormatan kaum muslimin. 5, bersatu dalam jamaah kaum muslimin. Kita coba buka satu persatu, kita explore ya. Next slide please. Hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 97-99. Kita langsung lihat terjemahannya ya. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menzolimi diri sendiri, menganiaya diri sendiri, maka malaikat bertanya kepada mereka, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka jawab, kami adalah orang-orang yang mustada'afina, tertindas di negeri Mekah. Para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat hijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya neraka jahanam.
dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali, kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau wanita, ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak tahu jalan untuk hijrah. Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya, dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ya. Jadi ada keharusan hijrah dari negeri syirik, negeri kafir, ke negeri muslim. Ya. Kecuali kalau tidak memiliki kesanggupan, karena termasuk golongan yang lemah, ya, wanita, orang sudah berlanjut usia, anak-anak. Ya. Tapi kalau sehat, ada kemampuan, nggak ada alasan dia tidak hijrah. Next slide, please. Nah, jadi tidak berhijrah padahal sanggup ini ada keterangannya. Yang dimaksud dengan orang-orang yang menganiaya diri sendiri di sini ialah orang-orang muslimin Mekah yang tidak mau hijrah bersama Nabi dan para sahabat lainnya yang hijrah ke Madinah, sedangkan mereka sebenarnya sanggup. Mereka ditindas dan akhirnya dipaksa sama orang-orang kafir ikut bergabung dengan pasukan kafir musyrikin, bersama-sama berangkat ke medan perang Badar. Tapi di medan perang Badar bukan berpihak pada kaum muslimin, berpihaknya kepada kaum kafir. Akhirnya di antara mereka ada yang terbunuh dalam peperangan itu. Nah, yang terbunuh itulah yang kemudian langsung ditanya sama malaikat, dalam keadaan seperti apa kamu ini? Dia jawab, aku ini orang tertindas di Mekah. Maka ditanya sama malaikat, memangnya bumi Allah nggak luas sehingga kamu bisa hijrah? Ya. Nah, jadi tidak berhijrah padahal sanggup ini berat sekali. Ya. Ancamannya. Next slide, please. Nah, termasuk hak wala adalah membantu dan menolong kaum muslimin. Surat Al-Anfal ayat 72, panjang ini ayatnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya fisabilillah di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain lindung melindungi. Dan terhadap orang-orang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atas kalian melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya. Jadi membantu, menolong kaum muslimin itu bahagian dari memenuhi hak al-wala. Ya. Next slide, please. Next slide, please. Ini sudah kita bahas. Nah, adapun hadisnya, diantaranya disebutkan an Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minuna lil mu'minin kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dan wa shabbaka baina asabi'ih. Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seperti satu bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Lalu Nabi Muhammad SAW menyilangkan jari jemarinya, ya, untuk menggambarkan betapa kuatnya solidaritas sesama orang beriman, ya, saling tolong menolong. Next slide, please. Mencintai kaum muslimin ini termasuk hak al-wala juga. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 29, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Rabbnya di pagi dan petang hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia. Dan janganlah kamu ikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingatku. Ya. Dan
menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Ya. Next slide, please. Slide berikutnya adalah hadisnya. Yang dikatakan dari Anas, dari Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah dikatakan beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, karena kebaikan sudah barang. Ya. Makanya ketika muhajirin hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka meninggalkan semua harta mereka di Mekah. Dan karenanya Nabi Muhammad SAW melakukan satu langkah yang sangat monumental. Langkah apa itu? Langkah ta'akhi, mempersaudarakan muhajirin dengan Ansor di Madinah. Orang-orang Ansor ini orang-orang yang dari namanya saja disebut Ansor karena mereka peranannya adalah menolong orang-orang yang hijrah, yang tidak bawa harta ini, yang semata-mata bergerak karena iman dan takwanya kepada Allah Ta'ala. Maka sudah sepantasnya mereka dibantu, ditolong sebagai ungkapan cinta sesama mukmin satu dengan lainnya karena Allah semata. Ya. Next slide, please. Hak wala berikutnya yang keempat, menjaga kehormatan kaum muslimin, yaitu tidak mengejek, tidak melecehkan, tidak menganggap remeh, tidak mencari-cari kesalahan, tidak menggibah dan namimah, adu domba sesama kaum muslimin. Ya. Ini adalah masuk dalam ruang lingkup menjaga kehormatan kaum muslimin. Next slide, please. Nah, adapun ayatnya sangat jelas, ayat 12 surat Al-Hujurat, sudah sering kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ya. Jadi, hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, kecurigaan, asumsi-asumsi, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari, mengintai-intai keburukan orang. Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Itu penggambaran yang sangat menjijikkan. Jadi sedemikian menjijikkannya penggambaran itu, diharapkan seorang mukmin tidak akan mau menggunjing saudaranya. Karena itu perumpamaannya seperti makan daging saudaranya yang sudah mati. Makan bangkai. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Next slide, please. Nah, adapun hadisnya berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim terhadap muslim lainnya haram darahnya ditumpahkan, haram hartanya dicuri, diambil, dan haram kehormatannya dijatuhkan, ya, dilecehkan. Itu tidak dibenarkan. Ya. Baik, sekarang kita masuk kepada hak al-wala kelima. Silahkan next slide, please. Bersatu dalam jamaah kaum muslimin, yaitu bersatu dalam satu jamaah kaum muslimin berdasarkan akidah dan manhaj Islam, dan tidak berpecah belah, senantiasa tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, mengajak yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Perintahnya dalam surat Ali Imran ayat 103 berbunyi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Nah, hadis-hadisnya ada beberapa, silahkan next slide. Pertama dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Dan tangan Allah bersama jamaah. Barang siapa menyimpang, serong, memisahkan diri, maka dia menyimpang menuju neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Sedangkan hadis lainnya, Sahih Muslim, disebutkan,
Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah halal darah seorang muslim yang telah bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah selain daripada Allah dan bahwasanya aku ini utusan Allah, kecuali satu di antara tiga perkara. Ya. Apa itu? Seorang yang telah kawin lalu berzina. Dua, seorang yang membunuh jiwa orang lain. Tiga, orang yang meninggalkan agamanya lagi memisahkan diri dari jamaah. Ya. Jadi nggak boleh ya, darah seorang muslim itu ditumpahkan kecuali untuk tiga perkara. Perkara seorang yang sudah menikah tapi berzina. Ya, dia harus dihukum rajam kalau syariat Islam itu tegak. Kalau mahkamah syariah itu berlaku. Ya. Yang kedua, diperkenankan ditumpahkan darahnya jika apa? Jika dia membunuh jiwa orang lain, bighairi haqqin, tanpa alasan yang dibenarkan, maka berlakulah di situ hukum kisos. An-nafsu bin nafsi, a soul for a soul. Ya, satu jiwa terbunuh, maka balasannya jiwa juga dibunuh. Atau kemungkinan ketiga, dia itu harus atau diperkenankan ditumpahkan darahnya jika apa? At-tariku lidinihi. Dia tinggalkan agamanya, dia murtad, ya. Sehingga mufaraqah bil jamaah. Dia bermisahkan diri dari jamaah. Ya. Baik, saudaraku rahimakumullah, waktu berputar. Kita masuk sekarang ke hak-hak al-bara'. Next slide, please. Nah, hak-hak al-bara' ini cukup banyak ya, ada 10 ya. Jadi kita cepat saja, kita langsung saja. Nggak usah kita bacakan 10 poin ini karena kita akan sisir satu persatu. Next slide, please. Hak al-bara' yang pertama, membenci syirik dan kufur serta penganutnya dan senantiasa berlepas diri terhadap mereka. Surat Az-Zukhruf ayat 26-27. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'buduna illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya, ingat ayahnya itu bukan sekedar musyrik, tapi dia pembuat berhala, patung berhala itu yang bikin ayahnya Ibrahim, Azar namanya. Ya. Jadi ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah, tetapi aku menyembah Rabb, ilah yang menjadikanku, karena sesungguhnya dia akan memberi hidayah kepadaku. Ya. Jadi ini hak al-bara' yang pertama, membenci syirik dan kufur serta penganutnya dan selalu berlepas diri dari mereka. Yang kedua, next slide please. Tidak menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Ya, surat Al-Mumtahanah ayat 1. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian ambil musuhku dan musuh kalian menjadi teman-teman setia atau menjadi pemimpin yang kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang. Ya. Padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kamu karena kamu beriman kepada Allah, Rabbmu. Ya, nah jadi ini hak bara' kedua. Tidak menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Next slide please, nomor 3. Meninggalkan negeri kafir dan tidak bepergian ke sana kecuali untuk keperluan darurat, dan dia harus tetap melaksanakan syiar Islam selama ia berada di sana. Ya, hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud di sini disebutkan, ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina azhuril musyrikin. Aku, kata Nabi, berlepas diri, nggak bertanggung jawab terhadap setiap muslim yang tinggal di kalangan orang-orang musyrikin. Ya. Next slide please, yang keempat. Tidak tinggal di negeri kafir dan tidak tinggal bersama orang-orang kafir. Hadisnya dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ya, man jama'a al-musyrika wa sakana ma'ahu fa innahu mithluh. Barang siapa berkumpul dengan orang musyrik dan tinggal bersama mereka, sungguh dia sama dengan mereka, dengan orang-orang musyrik itu. Jadi disamakan, na'udzubillah min dzalik. Yang kelima, next slide please.
tidak menyerupai orang kafir dalam ibadah mereka, gaya hidup, ya, makan, minum, berpakaian, berpesta, dan lain-lain, dan segala ciri khas lainnya dari mereka. Ini hadis-hadisnya sangat sangat jelas ya. Yang pertama, Nabi bersabda, "Berbedalah kalian dengan orang-orang musyrik, hendaklah kalian pelihara jenggot dan tipiskan kumis kalian." Karena orang kafir justru menebalkan kumis dan tidak berjenggot. Yang kedua, hadisnya ya dari Rasulullah SAW bersabda, ya, barang siapa meniru satu kaum, dia termasuk kaum itu. Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Ya, sekedar meniru saja. Kemudian yang ketiga, hadisnya berbunyi, sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani tidak menyemir rambut, maka selisihi ya, kalianlah mereka. Jadi kalian semir rambut, tapi tidak boleh menyemir dengan warna hitam, ya, harus dengan warna lain. Next slide please, yang keenam, hak al-bara, yang keenam, tidak menolong atau membantu kaum kafir dalam menghadapi kaum muslimin, dan tidak menjadikan kaum kafir sebagai wali, pemimpin, pelindung, penolong. Ya. Di sini ada dua ayat yang disebutkan, Ali Imran 118, yang berbunyi, hai orang-orang beriman, janganlah kalian ambil jadi teman kepercayaan kalian orang-orang di luar kalangan kalian, orang-orang kafir. Karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudorotan, kecelakaan bagi kalian, musibah bagi kalian. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kalian. Telah nyata kebencian dari mulut mereka. Ucapan-ucapan mereka saja sudah menunjukkan kebencian. Tetapi apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi kebenciannya, kemurkaannya. Ya. Sungguh telah kami terangkan kepada kalian ayat-ayat kami jika kalian memahaminya. Sedangkan surat Al-Mumtahanah ayat 13 berbunyi, hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan penolongmu kaum yang dimurkai Allah. Sungguh mereka telah putus asa terhadap negeri akhirat sebagaimana orang-orang kafir telah berada dalam kubur berputus asa. Nauzubillah min dzalik. Yang ketujuh, hak al-bara' ketujuh. Next slide please. Tidak mengikuti hari raya dan kegembiraan agama mereka, kaum kafir itu. Umat Islam tidak dibolehkan ikut dalam perayaan orang kafir dan tidak boleh mengucapkan selamat kepada mereka. Juga tidak menghadiri perayaan mereka. Al-Furqan ayat 72 berbunyi, walladzina la yashhaduna zura wa idza marru billagwi marru kirama. Artinya, dan orang-orang yang tidak menyaksikan kehadiran az-zur, ya, ini acara orang-orang musyrik itu, ya. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, orang-orang beriman ini lewat saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Menurut Mujahid dan Rabi bin Anas, bahwa makna az-zur dalam ayat ini adalah hari rayanya orang-orang musyrik. Sedangkan menurut Al-Qadhi Abu Ya'la, makna az-zur tidak boleh menghadiri perayaan kaum musyrikin. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini jelas sekali. Jelas sekali tidak dibenarkan mengikuti hari raya dan hari kegembiraan agama mereka. Next slide, nomor 8. Tidak memohonkan ampun dan rahmat bagi mereka. Sewaktu pamannya Nabi Abu Thalib wafat, tidak mau diajak kepada kalimat tauhid, Nabi sedih sekali. Karena Nabi merasa pamannya ini, Abu Thalib ini, telah banyak sekali memberikan pembelaan kepada beliau. Tapi ternyata pembelaan selama ini yang diberikan Abu Thalib kepada Muhammad SAW bukan karena Nabi kita itu Nabi, tapi karena itu ponakannya. Adapun keimanan, dia tidak ikut. Dia tetap dalam kemusyrikan. Makanya Allah turunkan ayat ini. Maka lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana annahum ashabul jahim. Tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang beriman mendoakan ampun kepada Allah bagi kaum musyrikin, walaupun itu
orang-orang musyrik itu kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Dalam pengertian sampai akhir hayat diajak kepada tauhid, nggak mau juga. Tetap memilih ajaran nenek moyang, yaitu ajaran syirik. Nauzubillah. Jadi nggak diperkenankan memohonkan ampun rahmat bagi mereka. Ini juga hak al-bara', ya. Hak al-bara' 9, next slide please. Tidak menyerahkan pembuatan hukum, ya, legal, ilegal, halal, haram, kepada mereka. Tidak setuju dengan hukum yang mereka buat dan tidak mengikuti ajakan mereka untuk meninggalkan hukum Allah dan hukum Rasulullah SAW. Surat Al-Maidah ayat 44. Sesungguhnya kami telah turunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Yang dengan kitab itu diputuskanlah perkara kaum Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka. Disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu tukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang Allah turunkan, hukum Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir, ya. Terakhir, hak al-bara' nomor 10, next slide please. Tidak mengucapkan salam kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Ini ada 2 hadis di sini disebutkan. Yang pertama, janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian berjumpa dengan salah seorang dari mereka, desaklah ia ke tepi jalan yang paling sempit. Ya. Jangan dikasih keleluasaan bergerak mereka itu. Ya, karena mereka nggak leluasa saja bergeraknya, sudah banyak berupaya merepotkan kita kaum mukminin. Apalagi dikasih keleluasan bergerak. Yang kedua, hadisnya berbunyi, ya, sahabat Nabi bertanya kepada Nabi SAW, sesungguhnya ahli kitab Yahudi Nasrani mereka mengucapkan salam kepada kami. Bagaimana kami menjawab salam mereka? Kata Nabi, cukup kalian katakan wa'alaikum. Ya, wa'alaikum dan kepada kalian. Tapi apa yang wa'alaikum? Ya terserah niat mereka apa. Yang pasti jangan dijawab dengan wa'alaikumussalam, tapi wa'alaikum, kepada kalian hal yang sama. Ya, nah, hal yang sama itu tergantung kejujuran niat mereka mengucapkan assalamualaikum itu apa maksudnya? Bukan muslim tapi mengucapkan assalamualaikum. Gitu. Ya udah masuk Islam aja kalau memang suka menggunakan syiar-syiar Islam. Tapi ini kan tidak. Masuk Islam tidak, sementara menggunakan syiar-syiar Islam. Maka cukup jawab kepada mereka wa'alaikum. Pada kalian hal yang serupa. Gitu. Nah, saudaraku rahimakumullah, sudah jam 9. Kita bicara hampir 1 jam. Yang jelas, inilah kaji kita malam hari ini, kuliah tauhid, kajian tauhid berkenaan dengan al-wala wal bara'. Mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.